Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Abidin. Saya adalah owner dari Mami Ungu Resto and Cafe. Mami Ungu berdiri di tahun 2007. Awalnya berdiri itu di belakang rumah orang tua saya. Awalnya juga itu hanya berbentuk saung-saung lesehan khas Sunda. Itu mungkin ada sekitar 5 saung lah begitu. Saya juga awalnya antara yakin dan tidak yakin buka rumah makan, restoran di belakang rumah. Apakah ini nanti akan dikenal sama orang atau tidak? Tapi ya namanya rezeki, Allah yang menentukan. Alhamdulillah orang-orang itu pada tahu, walaupun sebetulnya tempat itu akan menjorok ke dalam. Dari luar jalan itu tidak kelihatan. Ya. Terus kami memulai usaha itu dengan bermodalkan 20 juta. 20 juta itu pun kami mendapatkan pinjaman dari kantor tempat saya bekerja, tetapi dengan catatan pinjaman itu tidak berbunga, jadi itu tidak masuk kategori riba. Gitu. Nah, dengan berkembangnya zaman, ternyata opini masyarakat mulai banyak mengenal Mami Ungu Resto Cafe ini. Nah, jadi si tempat itu lambat laun sudah tidak memungkinkan lagi untuk di lokasinya di belakang rumah seperti itu. Nah, kemudian saya berpikir berusaha bagaimana caranya ini bisa berkembang, bisa kita mencari tempat yang lebih representatif. Nah, akhirnya ternyata kalau memang itu memang sudah rezekinya dari Allah gitu ya, saya menemukan tempat tidak jauh dari tempat awal. Nah, jadi singkat cerita, rumah itu kami beli dengan biasa modal meminjam dari bank. Nah, disitulah awal mula cerita riba ini dimulai. Nah, memang saya alhamdulillah juga saya tidak memungkiri daripada rezeki itu. Kami bangun tempat yang baru, kami mulai dari nol lagi. Ya, terus kami berkembang sampailah sampai Mami Ungu seperti sekarang ini. Nah, tapi ada satu hal yang harus saya ceritakan di sini. Setelah saya mulai mengetahui bahwa ada hal sesuatu mengenai riba dalam hal pengembangan usaha ini, mulailah saya akan sedikit bercerita nih masalah efek-efek dari riba ini. Pertama sekali adalah, saya tidak sebutkan namanya, salah satu karyawan kita lah ya, itu menggelapkan lah, mungkin dia berkat tidak amanah. Jadi namanya juga manusia ya, mungkin hilaf dia, entah mungkin dia punya keperluan dan segala macam. Uang setoran untuk mencicil cicilan itu ke bank sama mereka diambil. Nah, kita tidak tahu menahu, uang itu diambil dalam beberapa 2 bulan ya kalau nggak salah. Nah, tiba-tiba muncullah surat tuh teguran dari bank. Itu awal mulanya kenapa terjadi kemelut sampai sekarang seperti ini. Sampai akhirnya berproses dan dengan bank segala macam kita coba mulai bernegosiasi, akhirnya terjadi restrukturisasi lah, awal-awalnya seperti itu. Tapi tidak hanya sampai di situ, walaupun sudah direstrukturisasi, tapi tetap kami itu masih bergelimang dengan riba. Efek-efek berikutnya tetap ada masalah selalu ada timbul. Seperti ada salah satu karyawan pula, begitulah sama dengan yang
kasus pertama. Dia juga sama lah, boleh dibilang dia menggelapkan uang dari setoran-setoran dari klien-klien gitu. Sampai kami pun merasa kewalahan untuk menanganinya pada saat betul-betul membutuhkan dana itu. Nah itulah mungkin setelah itu, setelah kejadian-kejadian itu kami mulai benar-benar sadar, oh inilah mungkin efek dari riba itu. Nah, kemudian dan terutama pula kami itu disadarkan dengan bertemunya orang-orang soleh yang bernaung di MTR. MTR itu adalah masyarakat tanpa riba. Nah, disitulah saya dan istri mulai terbuka pikiran-pikiran saya mengenai masalah-masalah dosa-dosa riba, usaha-usaha dengan menggunakan riba. Begitulah akibatnya. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk stop dari riba dan kami berjuang untuk menghentikan riba itu. Sampai sekarang memang masih belum selesai. Kami masih berusaha untuk mencapai itu. Ya mudah-mudahan Allah memberi jalan, memberi kemudahan kepada saya, dan saya juga masih membutuhkan dukungan-dukungan dari sahabat-sahabat surga saya. Demikian mungkin cerita singkat sekilas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.